Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Bisyaratul Walida dengan NIM 21101031. Nah, di sini saya akan mengulas kembali mengenai siklus Krebs, di mana siklus Krebs di sini merupakan tahap ketiga dalam proses respirasi aerob. Mengapa dikatakan siklus Krebs? Karena sebagai bentuk penghargaan kepada seorang ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini. Siklus Krebs ini juga sering dikatakan sebagai siklus asam sitrat, di mana prosesnya terjadi di matriks mitokondria. Secara singkat, proses siklus Krebs di sini terdiri dari 8 tahapan. Yang pertama, pada tahap pertama, asetil koenzim A menghasilkan memiliki 2 atom karbon yang merupakan hasil dari dekarbonasi oksidatif akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa okseloasetat yang memiliki 4 karbon. Sehingga antara gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa karbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap pertama. Siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat yang pada pembentukan asam sitrat ini koenzim A akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Enzim yang berperan pada tahap yang pertama ini adalah sitrat sintase. Yang kedua, pada tahap yang kedua ini sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun kemudian pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim akontase. Pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim akontase. Pada tahap ketiga, isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon sehingga terjadi pelepasan ikatan yang berarti ada elektron yang dilepaskan. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+ sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini pula terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon yang berjumlah 1 karbon. Jadi, 1 karbon akan membentuk 4 alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini juga terjadi dekarboksilasi atau pelepasan 1 karbon. 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida. Selain itu, pada tahap ini juga terjadi reduksi NADP+ sehingga membentuk NADH karena pada saat ini terjadi pengubahan dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A. Berarti terjadi penambahan koenzim A yang masuk pada reaksi ini sehingga koenzim A akan berikatan dengan senyawa suksinil membentuk suksinil koenzim A. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu alfa ketoglutarat dehidrogenase. Pada tahap kelima, suksinil CoA yang memiliki 4 atom karbon akan berubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom, tapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik akan berperan sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap ini koenzim A akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik GTP maupun ATP keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah suksinil koenzim A sintase. Pada tahap ke-6, suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi kumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FADH
oleh FAD membentuk FADH 2 kali. Enzim yang berperan untuk mengkatalisis senyawa suksinat menjadi fumarat adalah suksinat dihidrogenase. Pada tahap yang ketujuh terjadi perubahan dari fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini penambahan air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Selanjutnya tahap yang ke-8 malat akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NADH+. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah malat dihidrogenase. Dengan demikian, dalam satu kali siklus menghasilkan 3 NADH+, NADH2, FADH2X, dan 1 ATP. Karena pada reaksi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A. Berarti pada siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH2, FADH2X, dan 2 ATP. Oke, mungkin hanya ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.